This video is brought to you by Bibi. Anjir. Record lagi. Sumpah. Ya nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Belum tidur juga. Udah jam 11 Malah nggak pagi. bisa tidur. Nggak bisa tidur. Udah kok berapa? 5 gelas Pak. Kita kopi banyak. Bukan alasan karena minum kopi banyak gak bisa tidur, bukan. Kebiasaan kita yang tidur emang gak teratur. Yoi. Itu passion. Passion. Rebahan juga passion. Ya gitulah. Oke. Ngopi dulu. Sebelum saya tanya hal-hal berat lagi. Udah habis lagi. Oke. Susah gak nyari ide buat nulis? Abstrak cowok. Mampus. Abstrak coba. Abstrak. Ayo gimana? Susah nggak nyari ide buat nulis? Kamu kali ini saya kasih ini ya, apa sesuatu penghargaan lah. I appreciate your question. Really luar biasa pertanyaannya. Di waktu saya sekarang mau menulis lagi ya, karena saya mendapatkan suatu kebahagiaan. Sebenarnya sama konteksnya, kamu lagi bahagia, saya juga lagi bahagia gitu. Tapi di balik kebahagiaan itu pasti ada kesedihan, karena itu keutuhan diri gitu. Ya kan inama al usrius loh Pak. Nah, Setiap kebahagiaan itu setiap inama al usrius, setiap kemudahan pasti ada, setiap kesulitan pasti ada kesusahan. Bersama loh, ma'a, bukan ba'da. Iya kan? Bareng ya. Bukan after, Iya. ma'a loh. Iya. Tapi kita nggak tahu kesedihan apa yang akan menimpa Nah, kita. itu. Bisa jadi setelah ini kita bakal overthinking memikirkan masa depan. Bisa Kan jadi. masa depan nggak libur emang aja. Iya sih, tanggal merah padahal sekarang banyak. Iya. Banyak banget malah. Gak ada libur. Tapi kan masa depan. tempat kerjaan kita gak ada tanggal merah Pak. Bangkrut. Protes ke ownernya aja. Ayo. Ini saya kamu tepat banget bertanya ke saya dengan kondisi yang lagi mencari ide untuk memulai menulis lagi. Ini kesedihan saya sebetulnya, Cuk. Saya dulu lagi bahagia nih. Ya, Bahagia karena- menulis. Terus saya cecer dengan pertanyaan-pertanyaan berat jadi sedih. Lambung Anda juga bersedih. Ini kopi gak habis-habis soalnya. Ya habis ini kayaknya ke angkringan nasi kucing. Podcast lagi di sana. Gak habis-habis ini. Ntar besok telat potong gaji. Ayo, Ya, silahkan susah. dijawab. Susah sih mencari ide banget karena kondisinya. Meskipun saya sekarang lagi berbahagia karena bisa memulai menulis lagi gitu kan. Tapi ternyata di balik kebahagiaan itu ada kesedihan atau kesusahan, yaitu mencari ide. Kesedihannya itu adalah susah mencari ide. Iya. Padahal lagi semangat nulis. Nah itu bentuk yang harus kita syukuri gitu loh. Dengan adanya podcast ini, saya terbuka lagi dengan cacaran pertanyaan ini. Jadi inspirasi ya. Iya. Mantap sekali kegabutan saya. Iya, pertanyaan-pertanyaan yang awkward, wah nggak jelas juga gitu kan, tiba-tiba tanya dengan sesuai apa yang saya rasakan gitu. Karena susah Pak kalau kita nyari ide sendirian. Kadang ide itu muncul dari obrolan-obrolan di angkringan, obrolan-obrolan bareng teman gitu. Iya, salah satunya mendengarkan podcast ini juga bakal bisa mendapatkan satu pencerahan. Iya buat kalian yang mendengarkan walaupun masih rebahan-rebahan aja. Ya lanjutkan aja rebahan, Iya. jangan pakai rebahan aja. Tapi bang usus saya. Bentar, ide saya tersalurkan ketika kalian rebahan. Rebahan gitu kan. Oke, jadi cari ide susah ya. Susah. Tapi Jadi menurutmu karena susah. Karena apa? mencari ide itu susah. Ya karena kita tidak menggali lagi sebetulnya. Oh, gitu. menurutmu tidak menggali lagi. Iya, karena kan kita punya banyak pengalaman gitu. Kita mau contoh nih, mau menulis judulnya ya, mungkin kasih sayang kedua orang tua gitu. Kita harus flashback ke masa lalu. Nah itu Capek. Itu susah, ide capek. Kita harus scroll Facebook sampai awal kita pembuatan gitu. Kalaupun nggak scroll, semisal kita pakainya pikiran, kita harus flashback, mikir lama, Berat. tidur, Enak. malah tidur ujungnya. Bangun-bangun udah hilang tuh ide, yang ada iler. Langsung dihadapkan kenyataan, kerja. Akhirnya gak jadi nulis. Tapi bang, saya pengen nulis.
Tapi lagi. Ya cari ide lah. Tapi bang susah. Gampang. Kalau kita mau berdiskusi, bertanya. tapi bang, Tuh. saya no life, No life itu apa? no life, No life. nggak punya teman. Nggak punya hidup. Iya, nggak punya teman di kehidupan. Gampang. Apa? Ciptakanlah teman imajinasimu. Iya. Dan nanti jadi psikopat. Psikopat. Itu yang apa yang nggak tahu aku akhir-akhir ini nemu di Facebook banyak. Sampai ada grupnya loh. Apa psikopat? Psikopat Indonesia, sumpah. Wow. Ada. Kukira apa coba isinya? Apa? Kukira itu orang-orang emang bener-bener psikopat. Ternyata Enggak. Jadi kayak orang-orang yang baru nonton film-film yang jenis genrenya psikopat, psikopat gitu, terus mereka self claim, mereka mengklaim dirinya sendiri sebagai psikopat gitu. Padahal mereka lihat tikus ke lindes sama motor aja mereka kelabakan, kecoa terbang aja ribut. Terus mendengarkan kata-kata yang membuat dia alergi juga menggigil, geli gitu. Contohnya juga. Kalau kita sebut kecoa, dia langsung gitu ya. Sama kayak ya mereka soal psikopat lah gitu. Terus kayak apa ya? Kadang kita cuma ngomong aja mereka udah geli duluan gitu. Apalagi yang cewek-cewek itu. Mereka haus akan perhatian, mereka akan psikopat. Padahal kalau kita bilang kata-kata yang mengganggu mereka juga mereka pasti ilfil gitu. Contohnya kayak gimana coba? Halo sayang. So sweet. Kapan ya terakhir kali aku dipanggil sayang? Panggil sayang sebelum ribut. Mohon maaf kakak, saya membukanya di sini. Tolong nanti kalau ribut silahkan hubungi saya lewat Instagram. Instagram saya sudah aktif kembali Kak Cing. Gak apa-apa sebut merek kan, gak ada yang tahu nama aslinya. Aku juga gak tahu kok nama aslinya. Iya kan? Nama Instagramnya. DM kan, DM. Iya DM. Ya tiap hari itu manggil sayang itu penting. Gitu. Nabi Muhammad juga tiap hari memanggil dengan pujian gitu kan. Iya, tapi kadang aku tuh Kepada siapa Siti Aisyah. kadang aku tuh ngerasa bersalah Pak kalau dia ngechat. Karena aku gak punya kuota. Ini tentang Karena ini spoiler. Gak ada. Apa-apa. Ini tentang ide, bagaimana kita memunculkan sebuah ide. Iya, Ide itu iya. sulit gak ya? Sulit jelas. Saya tuh merubah sebuah pembicaraan Dia dengan lagi cepat membelokkan, itu. guys. Iya. Dia lagi Membelokkan belokin. sebuah percakapan gampang cuy. Karena kita mempunyai apa ya? Kredibilitas atau karismatik untuk membawa seseorang dalam perspektif kita menuju ke arah kemana, sugestinya itu harus tepat. Disinilah kita harus pandai-pandai berbicara. Bagaimana? Ya harus banyak-banyak bicara. Jangan kasih kesempatan lawan kita untuk berbicara. Di situ kita mendapatkan sebuah pencerahan, ide-ide keluar gitu kan. Udah. Ngomong aja. Apa yang kamu dapat, eksperimen, pengalaman yang dulu kamu dapat, obrolin, ngomong di podcast sendiri, ngobrol, habis itu dengerin sendiri, habis itu ditulis. Nah ini cara memunculkan sebuah ide bagi saya. Dan ini juga cara memotong pembicaraan dalam sebuah hubungan biar Anda gak ribut lagi kan. Ngaku Anda, hey. Iya kan ide, ide. Jadi ide untuk memotong pembicaraan Iya, lawan satu. bicara dalam obrolan agar tidak terjadi suatu pertengkaran dalam sebuah hubungan. iya, kedua kita harus Pintar sekali prakteknya Anda, hey Anda. Tolong ide. Kamu tanya saya ide. Saya hanya ingin memunculkan pertengkaran di antara kalian. Enggak. Cuma saya emang ngerasa bersalah ketika dia ngechat malam-malam nanyain kamu gitu. Masalahnya gini Pak. Saya jangan ngambil masalah. Enggak, masalahnya adalah Terima. bagi saya. Masalahnya adalah Kayaknya perlu ditutup deh podcast. ya enggak juga, bentar dulu woi. Intinya gini, masalahnya adalah ketika pacaran Anda ngechat, saya nggak punya kuota. Dan DM itu ketika itu masuk, itu muncul notifikasi. Jadi saya cuma bisa baca, nggak bisa balas. Dan balasnya cuma besok. Sedangkan calon istri Anda mencari Anda malam itu juga, kan saya kasihan. Jadi saya bersalah juga. Aduh, telat ngabarin gitu. Akhirnya saya harus bela-belain keluar cari wifi Pak. Pertanyaannya saya kemana? Hah? Ngobrol lagi bikin podcast. Ya masa aku jawab, Kak Nafinya nggak ada lagi umroh, kan nggak mungkin juga. Ya intinya ada lah gitu. Entah sibuknya apa itu nggak tahu, saya nggak ikut campur lah. Dek Naziri. Dede. Ya, jadi gitu guys. Oke, intinya nyari ide itu susah. Gitu teman-teman gitu. Nyari ide itu susah. Saya harus mengalihkan
pembicaraan ke arah yang seharusnya kita bahas Oke. seperti itu. Terus bagaimana cara memunculkan ide gampang. Kalau saya sekarang adalah pola yang saya pakai adalah saya harus bikin podcast, saya ngobrol nih dengan semua pengalaman, bertukar pikiran, akhirnya kita Melihat, aplikasikan di dalam sebuah tulisan. Nggak apa-apa karena kita kan mendengarkan apa obrolan kita sendiri gitu. Obrolan kita sendiri, terus kita juga ngelihat Flashback. perspektif dari lawan bicara kita, opini dia gimana, jadinya kita dapat bahan. Ide muncul lah. Dia muncul untuk menulis. Itu kan metodemu. Nah, ini kita ngobrolin tentang metodeku nih. Ya. Terakhir. Itu kayaknya penutupan aja. Ya, penutupan. Karena metodeku ya dasar banget gitu sebagai seseorang yang tidak suka membaca. Kalau metodeku tuh gini. Kita tuh akhir-akhir ini kebanyakan sibuk sama HP masing-masing. Jangan kita dong, aku enggak. Enggak, mayoritas semua manusia sadar tanpa sadar karena ketika manusia kita ya. ketika manusia memiliki waktu luang, dia langsung auto gitu tangannya itu asik saatnya main HP nih. Padahal merenung itu, berdiam diri itu perlu. Dari berdiam diri itu kita bisa flashback, memerhatikan sekitar. Pernah gak sih duduk di angkringan tanpa ngapa-ngapain? Kita pesan kopi, terus duduk, bener-bener duduk. Kita ngeliatin orang lalu lalang, riuhnya pasar, dengerin orang ngobrol di sebelah. Ada yang ngobrolin cinta, ada yang ngobrolin kehidupan, ada yang ngobrolin tentang kapan gajian, pekerjaan dan lain-lain. Di situ kita muncul lah ide-ide. Wah, setiap orang punya keresahan. Keresahan ini tentang pekerjaan, keresahan ini tentang asmara, keresahan ini tentang kehidupan. Itu seru dan itu jadi ide. Berkat kita diam. Coba kalau kita scroll Twitter, apa sih yang trending? Wah, Nisa Sabian. Akhirnya pikiran kita cuma terpatok sama Nisa Sabian tanpa nulis apapun. Ide nggak muncul, Pak. Yang ada muncul tuh apa? Tangan kita gatel, pengen ikutan. Biar apa? Biar tweet kita itu ada yang ngeliat. Tapi saya gatel pengen diasuh Nisa Sabian. Hmm? Saya gatel pengen diasuh Nisa Sabian. Pengen diasuh Nisa Sabian. Halo, jika Anda mendengarkan, silahkan diributkan. Oke, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Selamat ribut. Lanjut rebahan.